Baiklah, kita ketemu lagi dalam kuliah daring, kuliah online, mata kuliah studi kelayakan bisnis. Karena kuliah kita ini kuliah daring dan menggunakan media YouTube, diharapkan Anda untuk mengklik subscribe dan tanda lonceng di channel YouTube ini demi kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar kita selanjutnya. Terima kasih. Studi kelayakan bisnis kuliah ketiga aspek pasar dan pemasaran part 1 atau bagian ke-1 dan nanti akan dilanjutkan dengan aspek pasar dan pemasaran part kedua. Evaluasi aspek pasar. Evaluasi aspek pasar dan pemasaran menempati urutan pertama dalam pelaksanaan studi kelayakan bisnis. Hal ini disebabkan karena agar dapat beroperasi secara berhasil, bisnis yang akan dibangun harus dapat memasarkan hasil produksinya secara kompetitif dan menguntungkan. Salah satu syarat agar pemasaran produk dapat berhasil adalah terdapat jumlah permintaan pasar yang cukup untuk menyerap produksi dari bisnis tersebut. Kegagalan pemasaran. Pengalaman menunjukkan tidak sedikit bisnis yang dibangun, baik di Indonesia maupun di negara lain, tidak dapat memasarkan produknya secara berhasil karena jumlah permintaan pasar tidak mencukupi. Di samping itu, produk yang akan dihasilkan tidak mampu bersaing sehat di pasar. Fokus aspek pasar dan pemasaran. Fokus studi kelayakan bisnis aspek pasar dan pemasaran adalah: 1. Memperoleh gambaran apakah pada masa yang akan datang terdapat cukup permintaan pasar yang dapat menyerap barang atau jasa yang akan dihasilkan. Kedua, memperoleh gambaran bagaimana suasana persaingan di pasar pada masa yang akan datang, siapa saja pesaing, dan apakah produk yang akan dihasilkan mampu memperoleh pangsa pasar atau market share yang memadai. Yang ketiga adalah memperoleh gambaran tentang prospek perkembangan faktor eksternal perusahaan yang dapat mempengaruhi permintaan produk dan suasana persaingan di pasar. Pasar. Pasar adalah tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Pasar adalah tempat pertemuan antara kekuatan permintaan dan penawaran. Menurut Stanton, pasar adalah kumpulan orang-orang yang mempunyai keinginan untuk puas, uang untuk belanja, dan kemauan untuk membelanjakannya. Permintaan dan penawaran. Permintaan adalah jumlah barang dan atau jasa yang dibutuhkan konsumen yang mempunyai kemampuan untuk membeli pada berbagai tingkat harga. Sedangkan penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang ditawarkan produsen pada berbagai tingkat harga pada suatu waktu tertentu. Faktor yang mempengaruhi permintaan: 1. Harga barang itu sendiri. Kedua, harga barang lain yang memiliki hubungan, barang substitusi atau komplementer. Ketiga, pendapatan masyarakat. Keempat, selera konsumen.
Kelima, jumlah penduduk. Keenam, pengaruh-pengaruh khusus. Faktor yang mempengaruhi penawaran: 1. Harga barang itu sendiri. 2. Harga barang lain yang memiliki hubungan atau barang substitusi atau komplementer. Ketiga, teknologi. Keempat, biaya produksi. Kelima, tujuan perusahaan. Keenam, pengaruh-pengaruh khusus. Bentuk pasar. Bentuk pasar dilihat dari sisi produsen atau dari banyaknya penjual. Pasar persaingan sempurna, pasar persaingan monopolistik, pasar persaingan monopoli, pasar persaingan oligopoli. Bentuk pasar dilihat dari sisi konsumen atau pembeli. 1. Pasar konsumen. 2. Pasar industri. 3. Pasar penjual kembali atau reseller. Keempat, pasar pemerintah. Mengukur dan meramal permintaan. Mengukur dan meramal permintaan saat ini. Ada 3 metode untuk mengestimasi permintaan pasar sekarang. 1. Mengestimasi total permintaan pasar. Total permintaan pasar suatu produk adalah total volume yang dibeli sekelompok konsumen tertentu dalam suatu wilayah geografis tertentu selama jangka waktu tertentu. Yang kedua, mengestimasi wilayah permintaan pasar. Untuk memilih wilayah yang terbaik serta mengalokasikan anggaran pemasaran yang optimal dapat dilakukan dengan 2 metode. Yang pertama, market build-up method. Metode ini digunakan oleh perusahaan barang industri untuk mengidentifikasi semua pembeli potensial dalam setiap pasar dan mengestimasikan pembelian potensialnya. Yang kedua, market factor index method. Metode ini digunakan oleh perusahaan barang konsumsi dengan mengidentifikasi faktor-faktor pasar yang ada hubungannya dengan potensi pasar. Ketiga, estimasi penjual aktual dan pangsa pasar. Untuk mengetahui penjualan yang sebenarnya dari industri bersangkutan yang terjadi di pasar dengan mengidentifikasi para pesaing dan mengestimasi penjualan mereka. Mengukur dan meramalkan permintaan. Meramal permintaan mendatang. Beberapa cara untuk meramalkan permintaan atau penjualan masa datang di antaranya adalah: 1. Survei niat pembeli. 2. Pendapat para tenaga penjual atau wiraniaga. 3. Pendapat para ahli. 4. Analisis deret waktu atau time series. 5. Analisa regresi. Meramal permintaan dengan least square methods. Apabila fluktuasi permintaan produk pada tahun-tahun yang lampau tidak terlalu tajam, maka permintaan produk pada tahun-tahun mendatang dapat diperkirakan dengan jalan mengekstrapolasikan tren perkembangan permintaan itu dengan mempergunakan persamaan matematis garis lurus, yakni Y sama dengan A plus BX. Ini ada contoh kasus meramal pasar kertas koran pada tahun 2001 sampai dengan 2009 yang dirinci dalam jumlah ton
digambarkan jumlah pada kolom 2, sedangkan kolom 3-nya adalah hasil selisih kenaikan dan penurunan tahun-tahun sebelumnya, sehingga dapat dijadikan tren rata-rata kenaikan setiap tahun adalah 1.726 ton setiap tahun. Perhatikan perhitungannya. Penyelesaian perhitungan. Untuk lebih lengkap dan akurasi lebih mendekati kepastian, dipergunakan metode least square method dengan mencari nilai Y melalui persamaan garis lurus Y sama dengan A plus BX, di mana Y adalah jumlah permintaan, A adalah nilai konstanta permintaan setiap tahun, B adalah deviasi yang diperoleh dari PD dibagi dengan jumlah D kuadrat. Kolom 1 adalah tahun, kolom 2 adalah jumlah, kolom 3 adalah D deviasi, atau kita bisa menyebutnya dengan nilai X. Kolom berikutnya adalah D kuadrat atau X kuadrat, dan kolom berikutnya adalah nilai perkalian kolom 2 dengan kolom 3. Selanjutnya persamaannya dilihat di kolom 6. Perhatikan. Ini adalah hasil perhitungan perkiraan jumlah permintaan kertas ton tahun 2010 sampai dengan tahun 2014. Masing-masing dapat diperhatikan di kolom 3. Soal latihan untuk lebih memahami perhitungan peramalan pasar dengan metode least square method, maka buatlah penyelesaian perhitungan sebagaimana latihan yang tadi. Jawabnya dikirim ke email dedinurdin1234@gmail.com. Demikianlah kuliah ketiga untuk mata kuliah studi kelayakan bisnis. Kita lanjutkan nanti pada kuliah berikutnya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.